Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songkolingi 92, Alhamdulillah pada Rabu 13 Oktober 2021 kita berjumpa kembali dalam rubrik Ngibrit, Ngintip Berita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan kupasan berita soal komunisme di negeri Timur Tengah. Jika kita berbicara komunis, seolah-olah kita hanya terfokus pada negeri Barat dan juga Partai Komunis Indonesia. Padahal di negara Arab ada partai komunis yang diizinkan dan legal di dalam negeri. Ada beberapa negara Arab, di sana ada partai komunis. Kalau di kita bicara komunis itu seolah-olah mereka sudah tidak punya Tuhan, mereka ateis, mereka itu tidak punya agama. Ini juga yang menarik tentu bagi kita. Kita juga bertanya tentunya apakah orang semodel Aidit, Dipa Nusantara Aidit yang bernama asli Ahmad Aidit, juga nama-nama lain yang ada aura kearab-araban, tokoh komunis di Indonesia, apakah mereka menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia itu mengenal Tuhan, anti Tuhan, dan boro-boro sembahyang, boro-boro sholat, ataukah mereka itu sama dengan komunisme di Arab yang dipisahkan dengan poin agama? Partai komunis ini dijadikan alat perjuangan bagi mereka, para anggota dan pimpinan partai komunis di beberapa negara Timur Tengah. Tidak berpanjang-panjang kita akan mencoba mengulas tentang komunisme di negara Arab yang dilansir Redaksi Indonesia dan memberitakan membahas tentang komunis di negara Timur Tengah. Tentu ini hal yang cukup menarik untuk kita simak secara detail, secara rinci, dan agar pengetahuan kita bertambah tentang komunisme ini yang ternyata juga ada di negara-negara Arab. Selamat menyaksikan. Sebelum terus menonton video ini, jika sahabatku suka dengan channel Songkolingi 92, bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena subscribe tidak bayar, pulsa pun dikit doang. Habis itu jangan subscribe lagi channel ini, karena subscribe cukup satu kali seumur hidup untuk satu channel. Maka dari itu, silahkan sahabat menekan tombol subscribe untuk channel Songkolingi 92 ini. Nyok, kita tonton bareng-bareng. Profesor Sumanto Al-Qurtubi, profesor asal Indonesia yang mengajar di Universitas Raja Fahad untuk perminyakan dan mineral, menyatakan paham komunisme sempat tumbuh di kerajaan Arab Saudi meskipun tidak sesukses kawasan Arab lain seperti Yaman, Palestina, Irak, Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania, Bahrain, Tunisia, Sudan, dan Aljazair, di mana partai komunis dan ideologi komunisme sempat tumbuh subur dan berjaya. Sejumlah sarjana dan sejarawan seperti Toby Mathieson dan Kamel Al-Khotti menduga perkembangan komunisme di Arab Saudi diperkenalkan oleh para pekerja migran dari kawasan Arab Timur Tengah yang dulu direkrut oleh para pejabat Aramco, perusahaan minyak terbesar di Saudi dan dunia, demi membela kaum pekerja yang mendapat perlakuan yang timpang. Tetapi sejak pertengahan 1960-an, pemerintah kerajaan Saudi Arabia berhasil mengatasi berbagai gerakan oposisi baik yang berhaluan kiri maupun bukan dengan baik. Menariknya, tidak seperti Jenderal Soeharto di Indonesia yang membantai habis kelompok komunis maupun yang setengah komunis atau bahkan mereka yang hanya sekedar berbau komunis. Raja Fahad hanya menangkap para gembong dan menghukum orang-orang yang terlibat gerakan makar, kekerasan, pengeboman, dan terorisme saja. Selebihnya tidak dihukum, apalagi diuber-uber dan dicap bersih lingkungan dan KTP-nya dicap ET alias X Tapol. Lebih lanjut, Sumanto Al-Qurtubi menyatakan, di kawasan Tanah Arab dan Timur Tengah, pendukung komunisme adalah kaum agama.
Komunisme dianggap sebagai alat perjuangan dan dipisahkan fungsinya dengan lembaga agama. Tak seperti di sini, di Indonesia, komunis jadi najis karena dianggap otomatis ateis. Komunisme bertujuan menciptakan sebuah masyarakat yang berbasis pada sistem, struktur, dan tatanan sosial politik ekonomi yang egaliter dan tanpa kelas. Dalam perkembangannya ada berbagai mazhab komunisme seperti Marxisme, Leninisme, anarkisme, dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber, berikut profil singkat beberapa partai komunis di Jazirah Arabia. Pertama, Popular Front for Liberation of Palestine. Palestina memiliki sebuah partai politik bernama Popular Front for Liberation of Palestine, PFLP, yang berasaskan komunisme. Partai ini memegang teguh ajaran Marxisme dan Leninisme meski berkembang di negara Islam. Satu hal yang cukup mengusik akal pikiran kita di Indonesia kini. PFLP adalah partai kedua terbesar di Palestina. Bahkan partai ini bergabung dengan PLO, Organisasi Pembebasan Palestina. Semua anggota partai komunis ini berada di garda depan dalam memerangi Israel. Ketika George Habash, pendiri PFLP yang berhaluan Marxis-Leninis, meninggal pada tahun 2008, seluruh faksi politik di Palestina berkabung. Kematian Habash, sang komunis yang konsisten, dianggap sebagai duka bagi seluruh anak bangsa Palestina. Sosok George Habash sekilas mengingatkan saya pada Tan Malaka yang lahir pada tahun 1897 dan wafat tahun 1949. Orang kiri Indonesia yang hadir di sidang komunis internasional dan menulis risalah Merdeka 100% tahun 1946. Tapi bedanya Tan Malaka pejuang yang dilupakan. Tan Malaka adalah mantan ketua PKI dan wakil ketua Partai Komunis Asia Tenggara yang terjun dalam gelanggang pergerakan melawan kolonialisme Belanda. Bahkan pada tahun 1925, Tan Malaka sudah menggagas ide mengenai Republik Indonesia dalam buku berjudul Narda Republik Indonesia. Buku yang beredar di bawah tanah inilah yang menginspirasi para tokoh bangsa selain Masa Akti tahun 1926. Yang kedua, Syrian Communist Party. Ada satu partai komunis yang bergabung dengan koalisi pemerintahan Suriah yang resmi. Nama partai itu adalah Syrian Communist Party. Meski hanya memiliki 8 dari 250 orang dalam dewan, partai ini cukup diperhitungkan di negara ini. Setidaknya mereka bertahan setelah dibentuk pertama kali pada tahun 1986. Yang ketiga, Communist Party of Afghanistan. Partai komunis di Afghanistan memang bukan partai dominan, tapi partai pergerakan ini memiliki kontribusi dalam mengusir penjajah Amerika Serikat dari negerinya. Mereka terus berjuang dan tidak ingin negerinya terus dihancurkan oleh perang yang digawangi oleh Amerika dan kroni-kroninya. Yang keempat, National Liberation Front Bahrain. Front Pembebasan Nasional atau National Liberation Front adalah sebuah partai dengan aliran Marxisme dan Leninisme yang berdiri pada tahun 1955 di Bahrain. Sejak saat itu partai ini berkembang dengan cukup masif meski tidak menjadi partai terbesar di negeri mungil ini. Saat ini partai ini tidak memiliki anggota di parlemen. Namun pada tahun 2002 dan 2006 sekitar 3 anggota mereka ikut dalam parlemen dan membangun Bahrain jadi lebih baik. Yang kelima, Egyptian Communist Party. Partai Komunis Mesir atau Egyptian Communist Party berdiri pada tahun 1975. Partai ini mendapatkan tantangan yang keras saat Presiden Anwar Sadat dan Hosni Mubarak berkuasa. Mereka dijatuhkan dilarang mengikuti pemilihan umum di negerinya. Meski demikian, partai ini terus bergerak mengumpulkan kekuatan untuk bisa lebih diakui di negerinya sendiri. Yang keenam, Communist Party of Iran. Di negeri para mullah Iran juga ada partai komunis atau Communist
Parti Iran. Saat ini partai di negeri Paramola ini bergerak di bawah tanah bersama para milisi lain yang menuntut kebebasan. Partai ini memperjuangkan agar negara Iran lebih menghargai wanita dengan memberi mereka hak asasi manusia. Selain itu, partai ini juga menuntut adanya hukum tentang buruh serta perlindungannya dalam dunia kerja. Yang ketujuh, Iraqi Communist Party merupakan partai komunis yang cukup berpengaruh di Irak. Partai ini mendominasi golongan kiri di negeri Babilonia ini dan kerap melakukan protes kepada negeri. Saat Saddam Hussein menjadi presiden, partai ini sempat redup. Namun sekarang mulai menunjukkan taringnya dengan mengirim beberapa orang menempati kursi anggota dewan. Partai Ba'ath di Irak. Partai Ba'ath mulai memegang kuasa di Irak pada tanggal 8 Maret 1963 dan tetap berpengaruh sampai sekarang. Ba'ath memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Setelah penyingkiran de facto pemimpin Ba'ath Saddam Hussein pada Perang Irak tahun 2003, pemerintahan yang menduduki Irak melarang partai Ba'ath pada Juni 2003. Bahasa Arab kata Ba'ath berarti kelahiran kembali. Keyakinan Ba'ath yaitu menggabungkan sosialisme Arab, militerisme, nasionalisme, dan pan-Arabisme. Ideologi sekulernya seringkali bertentangan dengan pemerintahan Arab lainnya di Timur Tengah yang cenderung mendukung Islamisme dan teokrasi. Moto partai Ba'ath adalah wahdah, hurriyah, ishtirakiyah berarti persatuan, kebebasan, sosialisme. Persatuan berarti persatuan pan-Arab. Kebebasan menekankan kebebasan dari pengaruh Barat dan sosialisme menspesifikasikan pada sosialisme Arab. Yang kesembilan, Partai Komunis Yaman. Sebagai penerus dari Front Pembebasan Nasional, partai ini menjadi partai pemerintahan di Yaman Selatan sampai penyatuan Yaman pada tahun 1990. Awalnya Al-Hizb Al-Ishtiraki Al-Yamani beraliran Marxis-Leninis, namun secara bertahap beralih menjadi partai oposisi sosialis demokrat di Yaman saat ini yang telah disatukan. Sedangkan di Indonesia, negeri muslim demokratis terbesar di dunia, pernah memiliki partai komunis yang kuat juga. PKI, Partai Komunis Indonesia. Orang-orang komunis diketahui ikut berjuang dan memerdekakan negara. Di tahun 1960 Aidit mengklaim kadernya 10 juta, tapi setelah meletus peristiwa 1965, tamatlah riwayatnya. Pengikutnya diberangus hingga ke akar-akarnya. Meski begitu, hantu komunis masih dijual buat menakut-nakuti mereka yang berbeda pendapat dengan Orde Baru dan geng kaum Islam militan. Buat yang masih penasaran, ada sejumlah buku yang membahas tentang sejarah dan perkembangan komunisme dan partai komunis di Timur Tengah ini. Misalnya The Communist Movement in the Arab World, karya Tariq Ismail. Communism in the Arab East, The Palestine Communist Party, atau Communist Parties in the Middle East. Hingga kini para pengagum ajaran Karl Marx masih ada di Timur Tengah, hingga penerbit merespon dengan menerjemahkan karya-karya Marx dan Friedrich ke dalam bahasa Arab. Buku Manifesto Komunis, bahasa Arabnya Al-Bayan Asy-Syuyu'i, diterjemahkan oleh Al-Afif Al-Akhdar. Sedangkan buku Babon Das Kapital, bahasa Arabnya Ra's Al-Mal, diterjemahkan oleh Fallah Abdul Jabbar. وإلى قوتها الأساسية الضاربة حزب الله بقيادة المناضل مقدام الطائر.